Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Sistematis Valuta Asing Jangka Panjang dan Jangka Pendek. Kami dari kelompok 4, terdiri saya sendiri Ardianto, Andiko Akbar, Dwi Nopitasari, Septi Hardayana, dosen pengampu Bapak Muharir SEI MESY, mata kuliah Ekonomi Internasional, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Kota Palembang. Adapun pembahasan tentang rumus masalah, yang pertama yaitu apa pengertian valuta asing menurut konvensional dan syariah. Yang kedua yaitu apa saja praktek valuta asing menurut konvensional dan syariah. Yang ketiga yaitu apa saja sistematis valuta asing jangka panjang dan jangka pendek. Pengertian valuta asing menurut konvensional dan menurut syariah. Valuta asing konvensional adalah valuta atau yang biasa disebut dengan falas atau dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange atau forex, merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Dan tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan bursa valuta asing atau foreign exchange market. Pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi keuangan perdagangan internasional dapat dilakukan di pasar valuta asing. Pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen-instrumen jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Fungsi pasar uang adalah sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Selanjutnya, valuta asing menurut syariah. Dalam Islam, valuta asing dapat diibaratkan dengan pertukaran antara emas dan perak, dan secara harafiah al-syarf berarti penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. Adapun dalam referensi keuangan syariah, Bai al-syarf didefinisikan sebagai jual beli atau pertukaran mata uang asing dengan mata uang yang lain, seperti antara rupiah dan dolar, dolar dengan yen, dan sebagainya. Sebagai dalil dari transaksi valuta asing dapat merujuk pada Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14, Surat Al-Nabiyah ayat 107, dan Surat Al-Jasiyah ayat 13. Berdasarkan ayat-ayat ini, Ali Anwar menyimpulkan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Pertama, mewujudkan ekonomi umat yang makmur dengan cara melaksanakan produksi barang dan jasa dengan kualitas dan kuantitas yang cukup, guna memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta menumbuhkan kesejahteraan duniawi dan ukrawi secara serasi dan seimbang. Yang kedua, mewujudkan kehidupan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, mewujudkan kehidupan ekonomi yang menjamin kemerdekaan, baik dalam memilih jenis barang dan jasa maupun sistem distribusi. Yang keempat, mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak menimbulkan mafsadah. Yang kelima, mewujudkan kehidupan ekonomi yang mandiri. Praktek transaksi valuta asing. Valuta asing. Di bursa falas ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan secara objektif untuk mendapatkan profil atau keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan. Di bursa falas dikenal istilah lot dan pip. Transaksi valuta asing dapat dilakukan dengan dua arah dalam mengambil keuntungan. Seorang dapat membeli dahulu atau open buy, lalu ditutup dengan menjual atau sell, ataupun sebaliknya melakukan penjualan dahulu kemudian ditutup dengan membeli. Kegiatan transaksi valuta asing yang menjual belikan berbagai produk atau pinjam meminjam dengan nilai tukar mata uang untuk meraih keuntungan bagi pemilik modal. Dalam prakteknya bermacam-macam. Ada beberapa jenis transaksi yang terdapat pada pasar valuta asing tersebut, yaitu yang pertama transaksi spot, yang kedua transaksi forward, yang ketiga transaksi currency future atau swap, yang keempat transaksi currency options. Sistematis valuta asing jangka panjang dan jangka pendek. Analisis jangka pendek. Dalam teori kuantitas Irving Fisher, inflasi disebabkan karena kenaikan jumlah uang beredar. Kenaikan jumlah uang beredar dalam negeri relatif terhadap stok uang luar negeri akan menyebabkan kelebihan penawaran uang (excess supply) dalam masa krisis ekonomi. Hal tersebut menyebabkan kenaikan permintaan mata uang asing US dollar
untuk mengamankan likuiditasnya atau untuk mendapatkan keuntungan. Dampak selanjutnya yang akan terjadi adalah penurunan mata uang dalam negeri, depresiasi. Dalam jangka pendek, perilaku nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dijelaskan dengan variabel inflasi. Ini berarti tidak sesuai dengan teori pushing power parity. Hal ini dapat dijelaskan karena asumsi tidak ada biaya transportasi barang homogen yang mendasari dari teori ini dapat relatif real, tidak terpenuhi metode penghitungan inflasi. Dampaknya inflasi pada berbagai negeri tidak mencerminkan perilaku harga yang sama pada banyak negara, sehingga teori on low freeze yang mendasari tidak terbukti. Selain itu relatif real menunjukkan bahwa biaya transportasi barang antar negeri pasti ada, sehingga harus diperhitungkan dalam perhitungan inflasi. Dalam teori PPP tidak perhitungkan. Analisis jangka panjang. Analisis jangka panjang menunjukkan kesimpulan yang sama pada hubungan antara inflasi dengan nilai tukar. Koefisiensi positif yang berarti kenaikan inflasi dalam jangka panjang akan menyebabkan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai koefisiensi sebesar 0,0797 menjelaskan bahwa kenaikan harga inflasi sebesar 1% akan menyebabkan depresiasi rupiah sebesar 22,127%. Kesimpulan yang sama dengan analisis jangka pendek juga didapatkan pada ketidakmampuan inflasi dalam menjelaskan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ini dapat dilihat pada nilai T hit variabel inflasi dalam analisis jangka panjang sebesar 0,0797, berada pada daerah penerimaan HO, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap nilai tukar. Penjelasan teoretik yang dipakai dalam jangka panjang menurut Keynes semua kembali pada posisi dalam arti tidak terdapat laba, sehingga harga dalam jangka panjang relatif. Tetapi ini berarti tingkat inflasi tidak ada atau sangat kecil. Manajemen resiko nilai tukar valuta asing dan pengelolaannya. Manajemen resiko valuta asing memegang peran penting strategi manajemen, terutama bagi pelaku bisnis yang terjun dalam bisnis global. Ini disebabkan karena manajemen resiko valuta asing meliputi 1. Keputusan pembiayaan dalam arti bagaimana cara memperoleh dana. 2. Keputusan investasi, yaitu bagaimana mengalokasi dana yang dimiliki. Resiko valuta asing adalah resiko akibat adanya kemungkinan nilai mata uang yang mendominasi aktiva atau kekayaan perusahaan berfluktuasi. Total resiko valuta asing dapat merugikan harapan aliran kas perusahaan lewat menurunnya penjualan dan meningkatnya ongkos. Total resiko valuta asing merupakan kombinasi resiko sistematik dan resiko bukan sistematik. Fahmi mengemukakan manajemen resiko nilai tukar valuta asing adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana perusahaan mengidentifikasi dan mengelola resiko falas yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada aset dan penghasilan perusahaan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola resiko nilai tukar yaitu mengumpulkan informasi, forecasting, identifikasi exposure falas, dan memutuskan apakah tindakan lindung nilai atau hedging perlu dilakukan. Berpendapat bahwa hedging adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dengan cara menghindari atau mengurangi resiko kerugian atas
fluktuasi falas karena terjadinya transaksi bisnis. Baiklah, itu saja penyampaian materi tentang sistematis valuta asing jangka panjang dan jangka pendek. Itu saja, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah mohon ampun, dan semoga bagi yang menonton bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.